Selamat pagi, siang, malam, Bapak dan Ibu. Pada kesempatan kali ini, saya akan presentasikan perencanaan interior kantor dari Bomba Group. Pertama, apa itu kantor? Kantor merupakan tempat di mana orang-orang bekerja sama untuk mencapai suatu tujuan yang telah ditetapkan. Kantor merupakan tempat diselenggarakannya kegiatan penanganan informasi, mulai dari menerima, mengumpulkan, mengolah, menyimpan, sampai mendistribusikan informasi. Unsur dari kantor antara lain adalah gedung, personil, dan peralatan. Kantor yang ingin dirancang adalah kantor Bomba Group yang merupakan perusahaan holding investasi terdiversifikasi yang membawahi berbagai entitas. Di sini terdapat beberapa sektor perusahaan Bomba Group, namun sektor yang akan kami fokuskan adalah sektor agribisnis yang fokus pada perkebunan dan pengolahan kelapa sawit. Nah, perancangan akan dilakukan pada gedung JB Tower yang berada di Jakarta Pusat. Gedung JB Tower sudah mendapatkan sertifikasi Green serta penghargaan Green, yaitu Greenship Gold Certificate dari GBCI. Jadi, apa sih tujuan perancangan ini? Bomba Group yang semakin hari semakin besar memiliki peningkatan produktivitas kerja dan jumlah pekerja, sehingga baiknya membuka cabang yang baru pada gedung JB Tower. Identifikasi masalah. Yang pertama, bagaimana menciptakan kantor yang dapat membuat nyaman agar bisa meningkatkan efektivitas dan efisiensi dalam bekerja, atau bisa disebut dengan by means the output. Yang kedua adalah bagaimana menciptakan kantor yang sesuai dengan protokol gedung JB Tower, atau bisa disebut dengan green design. Yang ketiga adalah bagaimana menciptakan kantor yang sesuai dengan identitas perusahaan Bomba Group. Dan yang terakhir adalah bagaimana menciptakan kantor yang dapat beradaptasi pada waktu pandemi hingga pandemi berakhir nanti. Objektif yang akan dilalui adalah pertama, mendesain kantor yang dapat membuat nyaman agar bisa meningkatkan efektivitas dan efisiensi dalam bekerja, atau by means the output. Yang kedua adalah mendesain kantor yang sesuai dengan protokol gedung JB Tower atau Green Design. Yang ketiga adalah mendesain kantor yang sesuai dengan identitas perusahaan Bomba Group. Dan yang keempat adalah mendesain ruang yang dapat menyesuaikan diri saat pandemi hingga pandemi berakhir nanti. Goals-nya adalah untuk mendesain kantor yang sesuai dengan identitas perusahaan yang dapat membuat karyawan nyaman dengan memperhatikan protokol gedung dan green design. Program ruang. Berikut adalah flow of activity di mana kita dapat lihat pekerja sering menghabiskan waktu di area bekerja yang ditandai dengan warna merah dan area kolaborasi yang berwarna kuning. Dari sini, kita dapat menarik kesimpulan bahwa jantung dari perusahaan Bomba Group adalah kegiatan kolaborasi dan bekerja. Maka dari itu, kegiatan kolaborasi atau bekerja baik ditaruh pada tengah ruangan. Dan jika dilihat dari hubungan kedekatan antar ruang dan sirkulasi subjek, meeting room itu baik berada di tengah kantor karena seluruh pekerja akan berkumpul pada meeting room untuk melakukan kegiatan kolaborasi dan cocok untuk menjadi jantung dari kantor. Selain itu, para eksekutif berada di bagian kiri kantor karena berdekatan juga dengan lift eksekutif, sesuai dengan sirkulasi subjek. Lalu kita masuk ke konsep. Tema yang diangkat adalah comfortably organized dan dengan style comfortable and organized office based on green design which reflects Bomba Group's identity dengan keyword comfortable, organized, sunlight, agribisnis, dan kelapa sawit. Konsep warna yang diangkat adalah kisaran warna bahan baku sektor agribisnis yaitu kelapa sawit dan variasi warna yang diperoleh selama proses pematangan buah seperti warna hijau dari daun, coklat dari batang pohon, dan warna merah, oranye, atau kuning dari pematangan buah kelapa sawit. Konsep bentuknya adalah geometris terstruktur dengan keseimbangan asimetris yang mencerminkan perusahaan Bomba Group yang terstruktur, efektif, dan efisien, serta logo Bomba Group dengan bentuk keseimbangan asimetris. Konsep pencahayaan yang memaksimalkan penggunaan pencahayaan alami sesuai dengan konsep green design serta memperhatikan circadian rhythm agar pekerja itu dapat lebih nyaman dan menggunakan smart lighting untuk menghemat energi. Konsep penghawaan yang menggunakan kelembapan dan temperatur yang ideal dan ergonomis, sehingga karyawan itu dapat bekerja dengan lebih nyaman. Konsep material yang menggunakan material eco-friendly dan sesuai dengan konsep green design, yang meminimalkan limbah, meminimalkan dampak terhadap lingkungan, dan material yang berkelanjutan.
Serta untuk antisipasi COVID, menggunakan material yang mudah dibersihkan, penghawaan yang baik, dan pencahayaan alami yang masuk ke dalam kantor. Berikut adalah mood board dan material board yang digunakan, di mana mood yang ingin dicapai adalah proses pengambilan kelapa sawit, seperti berikut. Berikut adalah kantor secara keseluruhan, di mana kantor itu mengimplementasi teknologi smart seperti smart lighting dan smart glass. Layout dan tata letak ruang ini terstruktur, dibuat berdasarkan alur sirkulasi dan kedekatan relasi antar divisi, sehingga karyawan akan lebih nyaman bersirkulasi dalam kantor. Kemudian, kantor ini menggunakan bentuk geometris untuk mencerminkan bomba grup yang terstruktur, serta keseimbangan asimetris yang sesuai dengan logo bomba grup. Kantor menggunakan material plywood dan flooring linoleum atau marmelium yang eco-friendly. Lalu menggunakan variasi warna yang diperoleh selama proses pematangan buah kelapa sawit dan memaksimalkan penggunaan pencahayaan alami yang masuk ke semua ruangan dengan penggunaan smart glass, sehingga dapat menghemat listrik. Penghawaan yang digunakan adalah menggunakan sistem existing yang dapat menghemat energi dan sudah sesuai dengan konsep green design. Lalu berikut adalah tampak depan kantor dengan konstruksi khusus suspended ceiling yang dapat ditemukan pada keseluruhan kantor. Suspended ceiling dengan corak kayu ini dapat menghadirkan mood bomba grup sektor agribisnis pada tampak depan kantor. Pekerja dan tamu yang datang juga akan merasa lebih nyaman karena secara emotional ergonomics, keberadaan kayu ini dapat mengurangi stres dan membuat manusia lebih nyaman karena mengingatkan dan mendekatkan manusia dengan lingkungan alaminya, yaitu lingkungan alam. Perlu diperhatikan bahwa pintu yang digunakan adalah double swing, mengingat HSW dan memberikan pekerja keamanan jika terjadi proses evakuasi. Ruang khusus yang pertama adalah resepsionis, yang dapat dilihat seperti berikut. Penggunaan bentuk, warna, dan tata ruang desain menghadirkan citra comfortably organized yang sesuai dengan mood board agribisnis kelapa sawit yang ingin dihadirkan dalam ruangan. Di sini, penggunaan Philips Luminous Style berguna untuk membangun ambience dan membuat pengguna lebih nyaman dalam ruangan. Philips Luminous Style juga dapat mencerminkan identitas bomba grup dengan menghadirkan logo. Di sini, kita juga dapat lihat meja resepsionis yang menggunakan bentuk geometris segi 4, dengan keseimbangan asimetris sesuai dengan konsep bentuk. Terdapat instalasi pohon untuk simbolisasi pohon kelapa sawit yang merupakan bahan baku sektor agribisnis bomba grup, yang dapat mencerminkan identitas bomba grup. Terdapat penggunaan tumbuhan seperti spider plant dan preserved moss pada area resepsionis yang sesuai dengan konsep green design. Kedua tumbuhan berikut mudah beradaptasi dan bertumbuh, dan termasuk tanaman yang low maintenance. Secara maintenance, tanaman spider plant hanya membutuhkan penyiraman air sekali sehari. Sedangkan preserved moss membutuhkan pengecekan reguler bagian tanaman yang rusak atau gugur, yang perlu diganti dengan preserved moss yang baru. Serta pembersihan sarang laba-laba dan penyemprotan dengan cairan kimia yang membuatnya tetap awet atau moss dye. Foto frame yang digunakan untuk mencerminkan identitas bomba grup dalam foto, di mana foto kegiatan perusahaan atau pengumuman penting dapat dicantum pada foto frame tersebut. Serta sofa yang digunakan ini menggunakan bentuk geometris lingkaran, di mana dengan keseimbangan asimetris yang sesuai dengan konsep bentuk. Selain itu, suspended ceiling tile geometris kotak yang digunakan sesuai dengan konsep bentuk. Di sini terdapat detail konstruksi partisi dan wall panel yang terdapat rock wool di dalamnya, yang berguna untuk kendali bising. Berikut adalah perspektif dengan material board-nya. Material yang digunakan sesuai dengan mood board dan konsep material yang eco-friendly. Lalu, terdapat general lighting di atas meja resepsionis sehingga tidak membentuk bayangan saat resepsionis itu berkegiatan pada meja resepsionis. Sarana ruang hijau yang digunakan dapat menghasilkan oksigen dan menyerap karbon dioksida yang dapat menghasilkan penghawaan yang lebih baik. Skema warna hijau yang hadir melalui vertical garden dan tumbuhan ini cocok digunakan pada lounge area untuk menyeimbangkan warna merah dan memberikan kesan damai, santai, dan memberikan keseimbangan pikiran, tubuh, dan emosi. Tumbuhan yang digunakan juga berfungsi untuk mengurangi stres karena tumbuhan mengingatkan dan mendekatkan manusia dengan lingkungan alaminya, atau lingkungan aslinya, yaitu lingkungan alam. Lalu berikut adalah perspektif lainnya dengan color board.
Untuk ruang khusus yang kedua, ada meeting room dengan 5 plants sebagai berikut. Di sini, meeting room menggunakan marker board laminate yang berfungsi sebagai wadah untuk brainstorming saat melakukan kegiatan meeting. Kursi ergonomis yang digunakan adalah untuk mengakomodasi kegiatan berpikir yang dilakukan, serta karpet digunakan untuk fungsi kendali bising. Dan 100% blackout blinds itu digunakan untuk menghindari glare atau silau. Meeting room juga menggunakan acoustic panel untuk absorpsi suara dan kendali bising. Warna kuning pada acoustic tile ini sesuai dengan konsep warna, variasi warna yang diperoleh selama proses pematangan buah. Meeting room juga dapat connect dengan meeting room yang berada di sebelahnya untuk mendapatkan ruang yang lebih luas. Selain itu, meeting room juga menggunakan switch glass yang dapat menjadi opaque dan berfungsi sebagai layar proyektor dan memberikan privasi pada area meeting room. Jika tidak dipakai, switch glass akan berubah menjadi transparan, di mana sinar matahari dapat melewati kaca dan memasuki ruangan lainnya. Berikut adalah detail konstruksi marker board laminate untuk menaruh peralatan brainstorming seperti marker, penghapus, dan lainnya. Terdapat juga exploded view dari flooring underlayer yang digunakan, yang berfungsi untuk kendali bising. Berikut adalah perspektif dari meeting room. Nah, di sini saya ingin menjelaskan mengenai acoustic panel, di mana selain sesuai dengan konsep warna dan berfungsi untuk absorpsi suara, penggunaan acoustic panel dengan warna kuning juga dapat merangsang ide-ide kreatif yang cocok untuk kegiatan brainstorming. Lalu kita berpindah ke furniture, di mana yang pertama ada workstation. Berikut adalah space requirement dari workstation, di mana terdapat kebutuhan file berkas, barang pribadi, dokumen, dan lain-lain. Kita dapat lihat bahwa terdapat overhead storage untuk menyimpan berkas-berkas yang akan dipakai pada waktu tertentu, sehingga berkas itu tidak berceceran di sebarang tempat, yang dapat dilihat di sini. Lalu, untuk overhead storage yang berada di atas ini, menggunakan lemari untuk menghindari debu dan lain-lain. Lalu, terdapat work surface storage untuk menyimpan berkas dan keperluan yang urgent pada work surface area yang dapat dilihat di sini. Di sini dia dapat digunakan untuk menyimpan berkas yang urgent atau yang akan digunakan pada keesokan harinya. Dapat juga untuk menyimpan peralatan-peralatan bekerja dan lain-lain. Lalu, under work surface storage digunakan untuk menyimpan keperluan pribadi serta tempat penyimpanan tambahan yang dapat dilihat seperti berikut di sini. Workstation ini menggunakan bentuk segi empat dan material plywood KLI yang terbukti eco-friendly. Bentuk geometris segi empat ini merepresentasikan dan mencerminkan perusahaan Bomba Group yang terstruktur, efektif, dan efisien. Lalu material plywood ini relatif mudah untuk dibersihkan, hanya membutuhkan lap dengan lemari penutup di kabinet atas agar tidak banyak debu, mengingat kabinet atas itu adalah kabinet yang paling jarang digunakan. Lalu, workstation ini menggunakan rata-rata antropometri orang Asia untuk dimensinya, sehingga pengguna itu dapat lebih nyaman saat menggunakan furniture. Lalu, untuk furniture yang kedua adalah meja resepsionis. Berikut adalah space requirement meja resepsionis, di mana kegiatan yang dilakukan adalah mengurus administrasi serta menerima titipan barang, dan lain-lain. Di sini, terdapat lemari penyimpanan yang berguna untuk titipan barang seperti makan, minum, dan lain-lain, yang dapat dilihat di sini. Selain itu, terdapat bagian yang tertutup dari pandangan tamu pada work surface area, sehingga barang-barang dapat ditaruh pada area tersebut untuk menghindari tamu untuk melihatnya. Selain itu, stop kontak juga ditaruh pada area tersebut untuk menghindari terlihat berantakan. Dapat lihat dari sini, yang tertutup. Meja ini menggunakan material Korean solid surface yang cocok untuk menghindari bakteri dan virus, serta sudah tersertifikasi green.
Lalu bentuk dan warna yang digunakan juga sesuai dengan konsep. Berikut adalah exploded dan lengkap pemasangan meja resepsionis. Sekali lagi, meja resepsionis menggunakan rata-rata antropometri orang Asia untuk dimensinya, sehingga pengguna itu dapat lebih nyaman dan menggunakan material yang tersertifikasi green. Terima kasih sudah mendengarkan presentasi saya.